Heho Pop, gengs! Menjalani hidup dalam seminggu belakangan udah kayak makan permen nano-nano nih. Ada yang bikin bahagia banget. Dan ada juga yang bikin tepok kepala banget. Salah satu contoh yang bikin tepok jidat Pol adalah laporan soal kasus korupsi dari Bapak Menkominfo, Johnny G. Plate. Gak tanggung-tanggung, korupsi BTS yang dia lakukan setidaknya merugikan negara hingga 8 triliun rupiah lebih dan melibatkan 5 orang lainnya. Ya, duit segini kalau dipakai buat beli kuota sepertinya udah cukup lah ya buat sekabupaten 7 turunan. Kata Pak Mahfud, semua orang itu harus hati-hati karena penahanan dari Joni ini syarat dengan kepentingan politik. Sebab status Joni adalah sekjen Partai Nasdem. Untuk menormalkan kerja-kerja Menkominfo, Pak Jokowi ambil langkah cepat dengan menunjuk Pak Mahfud jadi PLT Menkominfo. Nah, status tersangka dari pria kelahiran NTT ini emang jadi polemik di beragam kalangan masyarakat. Gimana enggak? Nasdem sebagai partai induknya nggak mau pecat. Bahkan yang paling bikin geleng-geleng kepala adalah sikap KPU yang masih mengizinkan tersangka korupsi untuk jadi caleg. Ya kalau gini mah masyarakat bisa geram lagi sama KPU, oi. Selain Joni, KPK juga memeriksa beberapa orang lainnya di kasus yang berbeda. Mulai dari Kepala Bea Cukai Makassar yang udah dicekal ke luar negeri, sampai Wakil Gubernur Lampung yang pernah bilang kerja pagi siang malam. Bisa berabe nih kalau kerja pagi siang malamnya ketahuan ngacak-ngacak duit. Cerita lain kemudian datang lagi nih dari Lampung. Pokoknya no Lampung no party. Setelah viral di mana-mana Gubernur Lampung kayaknya udah capek banget tapi malah blunder. Dalam sebuah sesi wawancara Pak Arinal ini bilang ke wartawan untuk mematikan rekaman sebab takut viral lagi. Enggak. Iya, Pak. Saya ada lagi pusing saya sebentar viralin. Kamu Kominfo ya? Saya Kompas TV, Pak. Kompas TV, Pak. Kompas? Iya. Nah, berbahaya ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah parahnya, setelah memerintahkan wartawan mematikan rekaman, Arinal malah jadi super viral sampai diberitakan di media Prancis. Wah, gimana tuh Pak? Sekarang capeknya skala internasional kan, udah mengglobal. Soal tepok jidat, masyarakat juga tengah menyoroti subsidi mobil listrik pejabat yang nilainya 1 M untuk satu orang. Wedan. Nilai ini dianggap ngaco parah karena masih banyak tempat di Indonesia yang tidak bisa mengakses listrik. Apalagi di mata petani yang subsidi pupuknya makin menurun. Jangan kan bisa beli mobil listrik, beli pupuk aja udah ngos-ngosan. Subsidi mobil listrik ini memang seharusnya dikaji ulang pemerintah. Karena sekarang Indonesia sedang dilanda kemiskinan ekstrim loh, bapak-bapak. Ya jangan sampai aja kebijakan ini malah bikin kita nyungsep kayak sapi yang viral kemarin ini. Kalau masih kurang geram dengan apa yang terjadi di dunia politik, berita yang beredar beberapa waktu ini kayaknya bisa bikin kepala kamu berasap sih. Contohnya kasus ini nih, Sarlita di Sumatera Utara yang mengalami nasib naas karena anaknya menjadi tersangka narkoba dan digunakan untuk memeras dirinya. Tidak tanggung-tanggung, pemerasan ini dilakukan oleh oknum polisi hingga oknum jaksa di daerah si ibu dengan nominal mencapai 80 juta rupiah. Ya, untung aja kasus ini viral. Jadi, si jaksa udah dicopot dan polisi yang terlibat udah ditangani sama Propam. Dengan adanya berita ini kayaknya emang wajar kalau banyak orang yang menyerah untuk mencari keadilan di lembaga berwenang. Apalagi dikit-dikit pakai slogan oknum, tapi serasa oknumnya kok kagak habis-habis ya. Di negara kita ini kasus oknum-oknuman emang udah banyak banget dan kayaknya menjalar kayak ubi sampai pejabat sampai rakyat biasa. Contohnya oknum pembangunan toilet 98 miliar ini nih, gila banget. Oknum maling di proyek kereta cepat, lalu oknum pemalak sopir truk dengan seragam orange. Pokoknya banyak banget oknum-oknum yang bikin pusing 7 keliling. Ya, belum lagi ada bule yang gak tahu diri nih di sini. Emang cuma satu yang gak bikin pusing ya, yaitu Bang Windah Basudara yang baru aja menggelar donasi 1 miliar rupiah untuk dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Luar biasa.
Baik, kita melanjutkan senyum dari Bang Windah. Yuk, kita melihat pencapaian para atlet di SEA Games. Secara perolehan medali kita memang finish di peringkat ketiga. Tapi atlet-atlet ini bisa langsung full senyum karena Ibu Sri Mulyani udah nyiapin 275 miliar loh untuk hadiah. Wow! Gak lupa juga yang paling heboh jelas, pencapaian 32 tahun Indonesia lewat kemenangan SEA Games cabur sepak bola. Kita semua tahu kalau kita kena prank di menit akhir babak kedua, tapi berhasil selebrasi beneran setelah babak pertambahan waktu yang alot. Di laga ini kan ada tuh adegan kungfu di antara kedua belah pihak. Nah, yang bikin kesemsem nih adalah kedewasaan official Thailand yang datang minta maaf loh ke Indonesia. Kedewasaan lainnya juga tampak dari manajer timnas U22 Thailand yang langsung mundur imbas kerusuhan kemarin. Wah, ini mah keren Pol ya. Di sini korban jiwa sampai 3 digit aja, masih nggak mau mundur loh bang. Nah, meskipun ada yang buat full senyum, berakhirnya SEA Games ini nggak lepas dari aksi yang bikin emosi jiwa lewat arak-arakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk para atlet. Pemilihan waktunya dianggap tidak tepat karena berada di jam sibuk. Jangankan para warga, kekecewaan juga datang dari beberapa atlet. Contohnya perenang senior Igede Siman Sudartawa yang merasa tidak dianggap saat arak-arakan dilakukan. Seharusnya ya hal ini dilakukan jam 8 pagi, tapi harus molor karena tunggu timnas U22 yang terlambat. Padahal menurut Beli Gede ini harusnya semua itu harus patuh dan tidak ada spesial karena semua udah berjuang. Apa yang dikatakan Beli Gede tadi emang udah on point banget sih, yaitu semua berjuang. Sebab kalau cuma satu yang berjuang bisa nyungsep kayak rumah tangga artis-artis kita dalam seminggu terakhir. Yah, nggak tahu ya guys ya. Tapi seminggu terakhir ini tuh dunia lagi nggak baik-baik aja dengan menunjukkan beragam rumah tangga yang retak. Mulai dari Hanum Mega yang suaminya malah main kucing-kucingan sama mantan. Oi, move on. Lalu Christian Sugiono yang dirumorkan lagi selengki. Reski Aditya yang terlibat VCS atau video call syalala. Dan yang paling mengejutkan jelas datang dari gugatan cerai Desta ke Natasha Rizky setelah 10 tahun membina biduk rumah tangga. Saking viralnya persoalan mahligai rumah tangga Desta, ini ya netizen semi-detektif kita langsung dapat sebuah foto yang disangka Desta dan aktris muda Gege Elisa. Ini masih teori ya, keyboard warrior sekalian, mohon menahan diri. Kisah cinta yang gak kalah seru untuk dibahas juga datang dari dunia per-K-popan, di mana Jennie Blackpink dan Taehyung BTS kegap netizen pegangan tangan di Paris. Ulalah. Ya seharusnya sih hal ini jadi kabar bahagia ya, karena keduanya jelas bahagia loh. Tapi siapa sangka di mata netizen keduanya nggak boleh bahagia. Ada tuh live TikTok yang isinya gurih-gurih, ngerih banget yang ngehujat Jennie. Princessnya ini jadi princessnya BTS. Ih najis. Tekanan netizen ini kayak yang buat banyak idol K-pop melakukan bundir. Biarkanlah mereka bahagia, udah capek kerja, dilarang lagi bercinta. Ya semoga aja yang terbaik untuk Jennie dan juga Taehyung. Dunia udah kelewat banyak hal jahat kalau mereka gak bahagia. Nah, salah satu yang gak buat bahagia bin jahat, ya calo-calo tiket Coldplay yang gak waras ini. Karena dongkrak harga gak pakai otak, ya ampun. Gimana ya rasanya kalau udah beli tiket di calo tapi tiba-tiba konsernya gagal karena ditolak PA 212. Mana ada yang udah jual kulkas sama motor lagi.